Halo semuanya, selamat datang buat teman-teman mahasiswa dan para pembelajar hukum di sesi bedah materi daring kita kali ini. Hari ini kita bakal masuk ke topik yang super krusial, yaitu ngebahas fondasi yang benar-benar menopang seluruh arsitektur hukum global kita. Materi ini udah disusun khusus oleh tim penyusun materi studi tentang ilmu hukum dari AELTS buat mandu kalian memahami gimana sih cara kerja pengadilan tertinggi di dunia. Jadi, siapin catatan kalian ya, karena kita bakal nelusurin dari mana sebenarnya hukum internasional itu berasal. Buat agenda hari ini, kita bakal gerak lumayan cepat tapi tetap mendalam. Kita mulai dari pengantar dasar, terus langsung ngebedah sumber utama dan tambahan menurut Statuta Mahkamah Internasional. Habis itu, kita bakal nyelam ke teori-teori filosofis yang bikin hukum ini mengikat, dengerin analisis tajam dari para pakar, dan ditutup sama kesimpulan serta referensi pustaka. Oke, kita masuk ke bagian pertama, pengantar sumber hukum internasional. Mari kita mulai. Nah, buat paham hukum internasional, ada satu pertanyaan basic yang harus kita jawab. Pas dua negara lagi berantem, buku aturan mana sih yang mereka pakai? Nggak ada satupun negara yang punya kuasa absolut atas negara lain kan? Makanya kita butuh sistem. Di sini kita harus pisahin dua konsep krusial, sumber hukum formal di sebelah kiri dan sumber hukum material di sebelah kanan. Sumber formal itu sisi proseduralnya. Ibaratnya di rak buku sebelah mana nih kita bisa nemuin dokumen atau aturan nyatanya. Kalau sumber material itu lebih ke sisi filosofisnya. Kenapa aturan itu bisa lahir? Apakah karena ada kebutuhan sosial atau keadilan universal? Ingat baik-baik ya, saat kita ngomongin pengadilan internasional, mereka itu hampir eksklusif cuma fokus pada sumber hukum formal buat mutusin perkara. Lanjut ke bagian kedua, sumber utama. Di sini kita bakal ngebedah langsung pasal 38 ayat 1 dari Statuta Mahkamah Internasional. Teks yang ada di sini tuh bisa dibilang sebagai ultimate toolkit atau pedoman paling mentok buat para hakim. Kalau Mahkamah Internasional disuruh nyelesain sengketa antar negara, nah pasal inilah yang ngasih daftar periksa soal hukum apa aja yang boleh dan wajib mereka terapin. Ini panduan paling definitif soal sumber hukum formal yang tadi kita bahas. Walaupun di teks aslinya nggak secara gamblang nyebutin hierarki yang kaku, para sarjana hukum biasanya ngebagi ini jadi dua kubu besar biar lebih gampang dipahami. Ada sumber primer, yaitu aturan utamanya, kayak perjanjian, kebiasaan, dan prinsip hukum umum. Terus ada sumber tambahan, kayak putusan pengadilan dan ajaran penulis. Nah, sumber tambahan ini tuh fungsinya murni buat ngebantu ngebuktiin atau nafsirin si aturan-aturan utama tadi. Yuk kita bedah yang primer dulu satu-satu. Yang pertama dan yang paling sering diandalin sekarang adalah perjanjian internasional. Poin paling krusial di sini adalah persetujuan yang tegas. Bayangin aja, negara-negara berdaulat pada duduk bareng, ngerumusin aturan, terus tanda tangan. Aturan ini jelas banget tertulisnya, dan bertindak persis kayak undang-undang buat negara yang ratifikasi. Makanya sering disebut law-making treaties. Kalau ada sengketa, hakim pasti bakal ngecek dokumen perjanjian ini duluan. Selanjutnya, kita punya kebiasaan internasional. Ini emang agak abstrak, tapi jangan salah, powernya luar biasa. Dulu, sebelum banyak perjanjian tertulis, dunia itu diatur sama kebiasaan-kebiasaan ini. Tapi nggak semua kebiasaan diplomatik otomatis jadi hukum loh ya. Biar sah jadi hukum, mutlak butuh dua elemen. Pertama, state practice, praktik negaranya harus konsisten dan diulang-ulang. Kedua, opinio juris. Ini elemen psikologisnya, di mana negara ngelakuin itu karena mereka yakin itu kewajiban hukum, bukan cuma sekedar basa-basi politik doang. Kalau dua ini terpenuhi, boom, aturannya mengikat ke semua negara. Nah, yang ketiga, prinsip-prinsip hukum umum. Coba bayangin skenario ini. Ada kasus benar-benar baru. Nggak ada perjanjiannya, kebiasaannya juga belum kebentuk. Terus hakimnya bilang, wah nggak ada hukumnya nih, saya nggak mau mutusin. Nggak bisa gitu dong. Buat nyegah kebuntuan hukum atau non-liquid ini, hakim boleh narik asas-asas hukum fundamental yang diakui di berbagai sistem hukum dunia. Misalnya, prinsip iktikat baik, atau asas kalau seseorang nggak boleh jadi hakim di kasusnya sendiri. Oke, kita masuk ke bagian ketiga. Gimana jadinya kalau hakim masih butuh pencerahan buat nafsirin aturan-aturan utama tadi? Disinilah sumber tambahan beraksi. Ada dua alat bantu krusial di sini. Pertama, putusan pengadilan. Tapi ingat, di sistem internasional, kita nggak kenal asas care decisis atau presiden kaku kayak di sistem common law. Pasal 59 Statuta ngatur dengan jelas kalau putusan pengadilan itu cuma mengikat pihak yang lagi bersengketa di kasus itu aja. Jadi putusan masa lalu tuh dipakai murni sebagai panduan otoritatif, bukan hukum mutlak. Yang kedua, ajaran penulis terkemuka. Jadi, pandangan doktrinal dari para akademisi hukum paling top sedunia juga bisa dipakai buat ngebantu ngejelasin hukum yang masih abu-abu. Kita beralih ke bagian keempat, teori mengikatnya hukum internasional. Ini bagian yang menurut saya paling seru buat didiskusiin. Kenapa sih negara yang kedaulatannya tinggi banget mau tunduk sama hukum di luar dirinya?
Di sini kita ketemu dua kubu filosofis raksasa. Di sebelah kiri ada mazhab hukum alam. Mereka bilang hukum internasional itu ngikat karena sejalan sama keadilan universal dan akal sehat manusia terlepas dari batas negara. Sedangkan di kanan ada mazhab hukum positif yang lebih pragmatis. Mereka ngotot banget kalau hukum itu ya murni apa yang disepakati sama negara aja. Kalau negara nggak ngasih concern atau persetujuan, ya mereka nggak terikat. Ini tuh perdebatan abadi antara moralitas universal ngelawan kehendak penguasa. Tapi tunggu dulu. Ada juga alternatif ketiga, mazhab Prancis. Mazhab ini tuh pakai kacamata sosiologis. Mereka bilang, lupain dulu deh moralitas abstrak atau konsen kaku. Hukum internasional ngikat ya karena ada fakta objektif di lapangan. Manusia dan bangsa-bangsa itu saling butuh. Kita butuh ketertiban dan solidaritas lintas batas buat bertahan hidup bareng-bareng. Nah, kebutuhan sosiologis inilah yang pada akhirnya ngelahirin ikatan hukum. Masuk akal juga kan? Di bagian kelima ini, kita bakal dengerin apa kata para ahli. Seperti yang dibolehin sama pasal 38, wawasan sarjana hukum itu penting banget buat mahamin penerapan praktisnya. Kita mulai dari kebanggaan Indonesia, Prof. Mohtar Kusumaatmadja. Beliau ini sering banget ngingetin kita buat nggak buta sama teks. Beliau nekenin kalau kita harus benar-benar jeli misahin sumber material dan formal. Seringkali, apa yang tertulis di atas kertas itu sebenarnya adalah hasil kristalisasi panjang dari kesadaran sosial masyarakat internasional. Jadi intinya kata beliau, jangan baca teks hukum internasional secara kaku. Pahami juga nilai-nilai di baliknya, biar esensi keadilannya nggak hilang. Pandangan tadi juga sejalan nih sama pemikir barat kayak J.L. Brierley dan Ian Brownlee waktu ngebahas soal kebiasaan internasional. Mereka benar-benar nge-highlight soal opinio juris tadi. Gini, negara mungkin sering banget ngelakuin sesuatu rutinitas, misalnya gelar karpet merah buat nyambut presiden asing. Itu cuma kebiasaan diplomatik, sopan santun aja. Tapi rutinitas itu baru naik level jadi hukum yang mengikat pas negara-negara ngerasa, wah kalau gue nggak ngelakuin ini, gue melanggar hukum nih. Perasaan terikat secara hukum inilah yang merubah praktik biasa jadi sumber hukum sah yang bisa dituntut di pengadilan. Nggak kerasa kita udah sampai di bagian ke-6, yaitu kesimpulan dan daftar pustaka. Nah, sebagai penegas, materi edukasi daring ini emang didesain khusus buat referensi akademik yang solid. Biar kalian makin paham sama kompleksitas hukum internasional, saya amat sangat nyaranin kalian buat baca literatur aslinya. Daftar pustaka di layar ini memuat karya-karya esensial, mulai dari tulisannya Prof. Mohtar Kusumaatmadja, Sevriani, dan pakar-pakar lainnya. Jangan cuma berhenti di video ini ya, luangin waktu kalian buat baca buku-buku ini secara langsung. Sebelum kita beneran pisah, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang lumayan berat nih buat mancing pikiran kritis kalian. Sepanjang sesi ini, kita kan ngomongin banget betapa mutlaknya state consent atau persetujuan negara buat ngebentuk hukum. Terus pertanyaannya, kalau hukum internasional itu akarnya dari kedaulatan negara, gimana ceritanya sistem ini bisa mengakomodasi jus cogens? Buat yang belum tahu, jus cogens itu norma dasar universal, kayak larangan genosida atau perbudakan, yang sifatnya mutlak mengikat semua negara, bahkan kalau ada negara yang nggak pernah ngasih persetujuan buat aturan itu. Coba kalian renungin gimana ketegangan antara kedaulatan absolut sama kemanusiaan universal ini diselesain. Terima kasih banget udah fokus mantengin sesi bedah materi ini, dan selamat melanjutkan studi ilmu hukum kalian.